Halo, ada berita bola apa hari ini? Hari ini gue masih mau ngebahas tentang sepak bola di Indonesia yang lagi viral nih. Dari Bung Toel, Coach Justin, bahkan pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg mengeluhkan aturan 11 pemain asing. Kalau Bung Toel memang dari catatan kritisnya adalah bagaimana mungkin di saat masih banyak klub-klub Liga Indonesia yang menunggak gaji kemudian berikan keleluasaan untuk klub merekrut 11 pemain asing dan untuk wajib memasukkan 5 pemain timnas U23. Bung Toel juga mematahkan bahwa timnas U23 itu bukan pemain muda. Ya, gue setuju dengan itu, dan sedangkan Coach Justin lebih ke kualitas dan pengurangan kuantiti. Kemudian Gerard Vandenberg lebih satir lagi, aturan 11 pemain asing adalah lelucon untuk timnas Indonesia. Ya benar, semuanya benar. Dan semua pundit sepak bola tidak ada yang setuju dengan 11 pemain asing. Oke, benar itu semua, dan gue setuju juga. Cuman yang mau gua bahas di sini adalah kenapa enggak sih aturan itu diberlakukan untuk klub-klub Indonesia supaya memiliki infrastruktur sepak bola yang memadai, supaya latihan-latihan pemain itu udah nggak lagi terpaku dengan gaya tradisional, tapi udah modern, mengandalkan kalau di Eropa dan Jepang atau mungkin Korea ya mungkin udah menerapkan mesin-mesin pelatihan untuk pemain-pemainnya. Di Jerman utamanya bagaimana pemain itu kontrol, tidak lagi latihannya dengan pemain dan pemain, tapi dengan mesin dan pemain. Kecepatannya juga bisa dimaksimalin. Jadi mesin yang cepat mengirim bola ke pemain, dan pemain dengan konsentrasi, fokus, dan akselerasi serta keseimbangannya harus bisa menahan bola dari berbagai arah yang tidak tertentu. Itu yang harusnya menjadi fokus dari klub-klub Indonesia dan PT LIB serta PSSI, membuat regulasi supaya klub-klub di Indonesia ini menerapkan latihan-latihan yang seperti itu. Kenapa kita kalah dengan tim-tim klub-klub Asia lainnya? Ya karena memang kita latihannya masih tradisional, sedangkan mereka latihannya sudah menggunakan mesin, sehingga kecepatan-kecepatannya itu juga seperti mesin. Kita lihatlah Jepang bermain seperti robot. Mereka sudah paham di mana-mana posisinya, dan mereka tidak terpaku dengan satu posisi. Mereka benar-benar konsentrasi untuk bisa menerima bola itu dari kondisi apapun. Bahkan di gol-gol lawan Indonesia, di depan gawang mereka masih bisa crossing lagi. Ini kan ajaib. Tentu latihan-latihan seperti ini ya tidak dilakukan dengan gaya-gaya tradisional. Mohon maaf, bukannya tidak suka, namun kita harus melihat perkembangan zaman. Bagaimana Jerman yang kuat dengan pemain-pemain mudanya juga sudah menerapkan mesin dalam latihan-latihannya. Itu yang harus diuber. Dan juga untuk masalah pemain muda, bagaimana Indonesia bisa mengeluarkan pemain-pemain muda berbakatnya kalau liga kita saja untuk pemain muda itu gak ada. Seperti yang gua katakan kemarin, bahwa di tiap kota, kabupaten kota itu perlu ada pendorong, stimulan bagi pemain muda itu berkembang dalam dunia sepak bola. Karena kita tahu bersama dunia sepak bola ini adalah salah satu alternatif mengubah nasib orang yang tidak mampu menjadi sangat mampu. Kita perlu namanya liga kelurahan yang benar-benar membina pemain ya usia 17 deh, maksimal usia 17 di kelurahan. Kita harus memacu mereka untuk berkompetisi yang fair, respect, dan juga fair play. Harus dibiasakan. Kalau cup misalnya di Forcam itu kan hanya ya euforia sesaat, tapi kalau liga kan dia pembinaannya terus. Perlu liga kelurahan, kemudian dipertandingkan di cup kecamatan,
Lalu apakah nanti akan diadakan liga lagi di tingkat kota dan provinsi, itu kan menarik. Yes. Warung dulu. Yo, yes. Tapi kan ini gak ada. Entah bagaimana Asprop, Diaspora, dan pemerintah, stakeholder lainnya mengamini ini. Cuman ya itu masukan dari gua, kita harus ada liga kelurahan. Dan khusus 11 pemain asing ini yang memang benar-benar nggak bisa ditolerir. Apa kita melihat ke Liga Inggris yang persaingan terbuka di sana? Tapi kita juga harus melihat, kalau memang kita melihat ke sana, PSSI dan LIB melihat ke sana, kita juga harus melihat bahwa Liga Inggris dengan persaingan terbukanya di membebaskan semua tim, bahkan ada di Arsenal pernah juga starting line up tanpa pemain Inggris atau hanya satu pemain Inggris. Apakah timnasnya benar-benar maju untuk masuk ke semifinal Piala Dunia pun mereka sulit. Bahkan di kandang sendiri waktu itu Piala Eropa tahun 2022 atau 2023 atau 2021 takluk oleh Italia, yang notabene Italia sangat minim pemain regenerasinya pada saat itu, krisis striker bahkan. Itu kan harus dilihat. Tapi bagaimana Jerman yang mengandalkan pemain-pemain muda berbakatnya untuk bisa maju sangat kuat, Spanyol sangat kuat. Itu yang harus menjadi tolak ukur kita dalam membimbing membangun sepak bola Indonesia. Benar apa kata Pundit, kata Bung Toel, kata Coach Justin, kata Gerard Vandenberg, kata Bung Harpa, bahwa 11 pemain asing ini ya mungkin PSSI dan PT LIB berkaca bahwa persaingan itu harus dibuka secara barbar karena melihat bagaimana potensi timnas Indonesia saat melakukan akselerasi naturalisasi timnas Indonesia menjadi kuat dari level 4 Asia bisa masuk level 2 Asia. Mungkin melihat seperti itu. Dan di sana muncul pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya, serta Beckham Putra yang mampu menarik perhatian dari Coach Sintayong dan juga Patrick Kluivert pada zamannya masing-masing. Mungkin PSSI melihat dari situ sehingga memaksimalkan persaingan terbuka di Ligue 1 atau BRI Liga 1 yang telah berubah nama menjadi Ligue 1. Namun sekali lagi, sepak bola kan bukan sekedar olahraga, tapi juga industri dan mata pencaharian. Oke, kalau narasi ini akan dipatahkan bahwa ya kalau lo mau mencari nafkah ya lo harus bersaing dengan pemain-pemain asing. Tapi apakah pemain-pemain asing itu sudah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia kita? Bahkan pada Piala Presiden, pemain asing menekel oleh Romeni, pemain timnas Indonesia, dengan sangat brutal dan tidak mencerminkan pemain asing itu adalah pemain asing yang memiliki visi untuk fair play, respect, dan bahkan dia dengan melakukan tackle brutal itu menunjukkan bahwa dia depresi, dia frustasi, sehingga harus melakukan tackle keras kepada oleh Romeni yang setelah pulang dari Piala Presiden kemudian cedera dan akan merugikan timnas Indonesia. Ini kan harus dilihat juga seperti itu. Jangan kemudian sesuatu yang ingin digapai dengan instan juga kita buat aturan atau kita mainkan dengan cara instan. Ya gua oke-oke aja lah 11 pemain asing boleh masuk. Tapi kan kita juga kalau kata Bung Toel itu harus melihat regulasi untuk pembinaan usia dininya. Pembinaan usia dininya juga belum ada. Bagaimana kita mau membangun sepak bola Indonesia dari grassroots? Ya kan? Kita harus kudu punya itu namanya liga kelurahan. Liga dari kelurahan kemudian dipertandingkan lagi di tingkat kota, kecamatan tuh dengan suasana cup. Dari suasana cup itu menurut gua dipertandingkan lagi di level provinsi, antar kota juaranya. Untuk antar kota apakah nanti di cup, bagusnya sih liga lagi.
liga. Cup itu hanya di level kecamatan untuk menunjang siapa yang bakal mewakili kota atau kabupatennya di tingkat provinsi itu. Pembinaan-pembinaan seperti itu yang harusnya ada di sepak bola Indonesia. Itu menurut gua soal kebijakan 11 pemain asing dan pemain muda di Indonesia. Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan komentar dan jangan lupa like and share dan subscribe channel ini.